ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin hilang. Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku selalu buat dia gagal merdeka. Cerita misteri tentang gangguan makhluk halus, atau istilah yang lebih dikenal di masyarakat kita adalah kesurupan. Tentu sudah sangat sering kita dengar. Namun, apakah kita tahu mengapa mereka mengganggu manusia? Beberapa penyebab menurut para ustadz dan ulama mengapa makhluk halus mengganggu manusia. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Yang وقال pertama, الذين karena manusia tersebut jauh dari ibadah. Setan dan iblis menguasai manusia dengan tujuan menyesatkan. Ada cara lain yang memudahkan setan masuk ke tubuh manusia, yaitu ketika seseorang sedang menguap dan tidak menutupi mulutnya. Setan akan merasa kepanasan dan keluar dari tubuh manusia yang dirasukinya apabila orang tersebut rajin beribadah. Yang kedua, setan masuk ke tubuh manusia lantaran tidak senang dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Misalnya saja, orang yang kencing secara sembarangan di suatu tempat kosong. Pernyataan ini diketahui oleh para ulama dari pengakuan jin ketika sedang proses ruqyah atau pembacaan doa untuk mengusir pengaruh jahat dari hati manusia. Innallaha kana azizan hakima. Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin hilang. Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku selalu buat dia gagal merdeka. Yang ketiga, setan masuk ke tubuh manusia karena dipanggil sendiri oleh manusia. Biasanya, manusia melakukan pemberian sesajen di tempat-tempat tertentu. Yang keempat, setan akan masuk ke tubuh manusia karena ditransfer orang lain seperti melalui tenaga dalam. Hal ini dibuktikan pada orang yang belajar tenaga dalam akan muntah-muntah ketika melewati proses ruqyah. Terakhir, setan masuk ke dalam tubuh manusia karena dikirim oleh para dukun atau penyihir jahat. Hal-hal yang dapat menjadi bahan sihir oleh para dukun atau penyihir jahat diantaranya foto, potongan rambut, pakaian dalam, dan sebagainya. Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Dajjal, tolong aku Dajjal. ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنصركما تكذبان ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Aku mencintainya.
Apa yang kamu lakukan? Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin kehilangan dia. Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku selalu buat dia gagal. Ada orang kesurupan syaitan itu karena syaitannya yang iseng, ya. Dia syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah. Ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, syaitan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu. Ini. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka syaitannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar, gitu kan. Yang kedua, syaitan juga bisa masuk kalau dia marah karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah. Seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan. Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu.